Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi situasi penggunaan bahasa dalam masyarakat dan bilingualisme yang beranggotakan Dewi Kusumaning Tias Pujianto, saya sendiri Nabila, dan Ummu Kulsum Nurhani. Yang pertama ada situasi penggunaan bahasa dalam masyarakat. Masyarakat pemakai bahasa secara sadar atau tidak sadar menggunakan bahasa yang hidup dan dipergunakan dalam masyarakat. Manusia yang hidup secara bersama-sama yang memiliki perbedaan status sosial, situasi berbahasa atau waktu, budaya, bahkan individual. Dengan demikian, memungkinkan timbulnya perbedaan dalam pemakaian bahasa masyarakat yang satu dengan yang lainnya, sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi atau beraneka ragam. Variasi bahasa merupakan seperangkat pola tuturan manusia yang mencukupi bunyi, kata, dan ciri-ciri gramatikal yang secara unik dapat dihubungkan dengan faktor eksternal seperti geografis dan faktor sosial. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi variasi berbahasa. Yang pertama ada faktor budaya. Dengan bahasalah seorang anak memperoleh sikap, nilai-nilai, bahasa, dan lainnya yang di setiap masyarakat mempunyai budaya masing-masing sehingga adanya timbul bervariasi bahasa di setiap masyarakat. Yang kedua ada faktor status sosial. Kelas sosial mengacu pada golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan, kasta, dan sebagainya. Yang ketiga ada faktor waktu atau situasi berbahasa. Ragam bahasa terjadi karena faktor situasi berbahasa. Bahasa dapat berubah karena situasi tertentu. Misalnya, dalam situasi formal, bahasa yang digunakan akan menjadi bahasa yang formal dan sopan. Berbeda bila bahasa yang digunakan dalam situasi non-formal, misalnya ketika berbincang dengan teman sebaya atau sekelompoknya. Selanjutnya ada bahasa dan masyarakat. Antara bahasa dan masyarakat merupakan dua buah kata yang bertemu di satu titik dalam fenomena yang terjadi antara bahasa dan masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Fungsi bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter digunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat komunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa menyatu dalam jiwa si penutur di kehidupan masyarakat bagaikan senjata ampuh untuk mempengaruhi situasi masyarakat dan kemasyarakatan. Sedangkan bahasa dan perilaku mengenal tentang bahasa yang ada di masyarakat. Bahasa yang digunakan akan mempengaruhi perilaku anak. Contohnya, penggunaan bahasa Jawa kasar di daerah Jawa Timur cenderung terlihat kasar dan lebih leluasa kontak fisik. Berbeda jauh dengan anak Jawa Barat yang cenderung memakai bahasa Indonesia dengan pembawaan sikap lemah lembut. Selanjutnya, struktur bahasa Indonesia dan gaul. Ragam bahasa Indonesia lebih memperhatikan tatanan dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Karena dengan menguasai bahasa Indonesia akan lebih mudah untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis. Dikutip dari Sadono 2012. Sedangkan bahasa gaul remaja memiliki beberapa keunikan, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Pilihan katanya lebih pendek, sedangkan kata-kata sedikit panjang akan diperpendek melalui proses mengganti dengan kata pendek seperti memang menjadi emang.
Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Terdapat kemajuan yang mencolok antara pihak pemerintah dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mulai diprioritaskan oleh masyarakat juga dalam dunia pendidikan. Keberminatan warga internasional kepada bahasa Indonesia juga semakin banyak. Hal itu diketahui dan dibuktikan dengan munculnya pusat studi bahasa dan budaya Indonesia di berbagai lembaga pendidikan di luar negeri. Studi yang dimaksud berupa program studi di perguruan tinggi, mata kuliah, dan kursus-kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing atau disingkat BIPA. Dikutip dari Sadono 2014. Ketika penggunaan bahasa Indonesia bisa dikomunikasikan oleh orang asing, akan lebih mempermudah dalam hal pendidikan, bisnis, maupun organisasi kerja. Selanjutnya, bilingualisme. Istilah bilingualisme atau dalam bahasa Inggrisnya bilingualism, dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kedwibahasaan. Secara sosiolinguistik, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Menurut Oksar, kedwibahasaan bukan hanya milik individu, namun harus diperlakukan secara milik kelompok, sehingga memungkinkan adanya masyarakat dwibahasaan. Sedangkan menurut Bloomfield, bilingualisme adalah kemajuan seorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya, native-like control of two language. Selanjutnya adalah tipologi bilingualisme, yaitu bilingualisme majemuk, bilingualisme koordinatif, dan bilingualisme subordinatif. Pertama, bilingualisme majemuk adalah hasil belajar dalam dua bahasa dalam situasi yang sama oleh orang yang sama. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa di mana salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa bahasa yang lain. Kedua, bilingualisme koordinatif adalah kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa yang sama-sama baiknya oleh seorang individu. Ketiga, bilingualisme subordinatif adalah kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai B1 sering memasukkan B2 atau sebaliknya. Selanjutnya, menurut Paul dan Arsenan. Pertama, menurut Paul, ada bilingualisme horizontal, bilingualisme vertikal, dan bilingualisme diagonal. Pertama, bilingualisme horizontal merupakan situasi pemakaian dua bahasa yang berbeda, tetapi masing-masing bahasa memiliki status yang sejajar baik dalam situasi resmi, kebudayaan, maupun dalam kehidupan keluarga dari kelompok pemakainya. Kedua, bilingualisme vertikal merupakan pemakaian dua bahasa apabila bahasa baku dan dialek, baik yang berhubungan ataupun terpisah, dimiliki oleh seorang penutur. Yang ketiga, bilingualisme diagonal merupakan pemakaian dua bahasa dialek atau tidak baku secara bersama-sama, tetapi keduanya tidak memiliki hubungan secara genetik dengan bahasa baku yang dipakai oleh masyarakat itu. Selanjutnya, menurut Arsenan, yaitu bilingualisme produktif dan bilingualisme reseptif. Pertama, bilingualisme produktif atau kedwibahasaan aktif atau kedwibahasaan simetrik, yaitu pemakaian dua bahasa oleh seorang individu terhadap seluruh aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang terakhir, bilingualisme reseptif atau kedwibahasaan pasif atau kedwibahasaan asimetrik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.